kali. 5. Jangan terlalu banyak menuangkan air tanpa ada perlunya, hanya karena menuruti rasa was-was, karena syaitan yang bernama Al-Wahan itu selalu mempermainkan orang-orang yang was-was. 6. Jangan wudhu dengan menggunakan air yang panas karena terjemur sinar matahari. 7. Jangan menggunakan air dari bejana yang terbuat dari tembaga atau kuningan. Ketujuh, hal tersebut hukumnya makruh dalam wudhu. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa ba'd. Berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, wajtanib fi wudu'ika sab'an. Kalimat ijtanaba menjauhi, menghindari, menunjukkan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan pada setiap orang yang melakukan ibadah wudu, ya, agar dia menghindari dari pada saat dia berwudu 7 perkara. Apa maksudnya? Kalau dilakukan maka dihukumi makruh. Apa itu makruh? Makruh adalah satu pekerjaan yang tidak disukai di sisi Allah, ya, ibadah yang tidak disukai pekerjaannya kalau dilakukan di saat ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal wudu Allah tidak suka, artinya makruh di dalam hal ini pada saat kita melakukan ibadah atau mengamalkan ibadah wudu. Kayak wudu ini namanya ibadah, ya. Kayaknya diantara yang diharamkan bagi wanita yang haid adalah berwudu. Kenapa? Karena wudu adalah ibadah. 7 perkara. Pertama apa? La tanfaddu yadaika fatarushal ma'. Janganlah kamu mengebaskan. Itu mengebaskan di sini mengibaskan, ya. Jadi habis wudhu kan basah tuh anggota wudhunya, wajah, kepala, tangan. Jangan airnya itu dikebas gitu. Ya, dikebaskan bisa maknanya dihilangkan. Ya. Bahasanya mengibaskan bisa jadi maknanya dilap. Karena tujuan daripada itu air yang ada yang masih menempel, yang masih membasahi anggota wudu supaya cepat kering. Itu makruh, ya, hukumnya makruh di dalam ibadah wudu. Persamaan mengibaskan lain dengan apa? Seperti dengan handuk. Jadi kalau habis wudu biarin udah basah anggota wudunya, biarin dia kering dengan sendiri. Jangan dikeringkan dengan handuk, ya. Kenapa? Karena ini dihukumi makruh. Apa sebab? Karena sebabnya seperti menghilangkan, menginginkan dengan sengaja melakukan dengan keinginan apa? Menghilangkan keberkahan daripada ibadah tersebut. Bukankah Nabi kita menjelaskan dari banyaknya hadis tentang keutamaan wudu, ibadah wudu ini? Salah satunya adalah mengampunkan dosa. Bilang Nabi, siapa orang yang berwudu dengan cara yang sempurna maka akan rontok semua dosa pada tubuhnya. Dari tubuhnya itu, dari ujung rambut, kepala sampai kaki itu bakal diampunkan sama Allah, dihapus. Tapi kalau seandainya wudunya tidak
tidak sempurna. Di antara kata tidak sempurna ini melakukan yang dimakruhkan. Ya. Maka yang diampunkan dosanya apa? Yang terkena basahan air wudhu saja. Jadi tidak semua anggota tubuhnya, enggak secara keseluruhan. Hanya mana anggota wudhu yang terkena air wudhu saat berwudhu, itu aja yang diampunkan sama Allah. Karena apa? Karena dia melakukan yang dimakruhkan, tidak sempurna. Ya. Sempurna itu sesuai dengan tuntunan yang dan adab-adab yang sudah kita pelajari, yang sudah kita lalui pembahasannya. Nah, ini masuk ke dalam perkara yang dimakruhkan, termasuk perkara yang dimakruhkan ini kalau dilakukan dengan sengaja tanpa sebab, ya, tanpa sebab, maka dia telah menghilangkan kesempurnaan wudhu atau ibadah wudhu yang dia kerjakan. Ya, jadi biarin dia kering sendiri. Ya, jangan dikeringkan atau dikibaskan. Ya, kadang kita lap, kadang wajah basah masih basah. Kayak gitu. Itu namanya dikibaskannya. Seolah-olah ini yang mengalir ini dari basahan wudhu tersebut. Kalau di wajahnya ini, itu tetesan terakhir itu jatuhnya dosa dari wajah yang pernah dia lakukan di wajah, dosa mata, dosa mulut, dosa hidung, dosa telinganya. Ya, diambilnya buangnya, nggak mau dia dibersihkannya. Justru jangan. Kenapa? Karena di tetesan akhir itu terakhir, disitulah rontoknya dosa yang ada pada mereka yang berwudu. Paham sampai di situ? La ilaha illallah. Tapi kalau mengeringkannya itu ada uzur. Contohnya bagaimana? Di situ tidak disebutkan, ya. Di syarahnya ini disebutkan. Dia mengeringkan karena ada luka pada anggota wudhunya. Kalau tidak segera dikeringkan, dia bisa menggunakan wudhu dalam keadaan anggota tangannya, anggota wudhu kan tangan tuh ada luka, boleh kena air, tapi tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Takutnya nanti medok, kena air kelamaan. Medok, tahu medok? Apa namanya? Mengembang, kayak gandum kena air itu mengembang. Atau tambah nanti lukanya lama untuk sembuh. Nah, jadi habis wudhu langsung dia keringkan dengan kain. Itu nggak apa-apa karena ada uzur. Yang tadinya makruh berubah hukumnya menjadi pertama bisa mubah atau bahkan bisa sunnah. Kenapa bisa dikatakan sunnah? Karena mencegah dengan mengeringkan yang ada di anggota luka tadi lama proses penyembuhannya. Dia mencegah itu, atau bertambah parah infeksi misalnya. Orang demam kan kadang nggak bisa kena air tuh. Kalau kena air bilang dokter, wah ini naik lagi badan ini panasnya ini, jangan kena air kata dokter misalnya, ya. Tapi dia wudhunya pakai air hangat. Dia menggigilnya tuh kalau kena air dingin, pakai dia wudhu air hangat, nggak aja jadi masalah bagi dia karena dia yang merasakan si yang demam ini tadi. Tapi kan kalau dalam kondisi demam, waktu kena air hangat nggak jadi masalah, bisa dia tahan. Setelahnya itu kan pasti dingin tuh. Nah, khawatir demamnya nggak sembuh-sembuh nih, naik lagi demamnya, tambah lama lagi sakitnya. Maka disegerakan oleh yang berwudu yang sakit ini, pakai kain dia keringkan, tidak masalah. Nah, justru itu disunnahkan. Kenapa? Untuk mencegah bertambah lamanya waktu kesembuhan dari sakit yang dialami. Nah, itu menjaga dia punya fisik kesehatannya. Yang tadinya kalau dia mestinya tidak kena air 1-2 hari sembuh, tapi dikenakan air jadinya 1 minggu. Nah, ini jadi proses pemulihan kesembuhannya lama. Nah, itu menjaga kesehatan itu diharuskan bagi setiap manusia. Itu tidak jadi masalah, hilang makruh daripada
mengeringkan dengan kain tersebut ya, kalau ada udzur di dalam syariat yang memperbolehkan. Nah, kalaupun harus dia menggunakan kain untuk menghilangkan basahan air wudhu di anggota wudhunya, mulailah dari anggota yang sebelah kiri, jangan mulai dengan yang kanan. Karena ini menghilangkan keberkahan, kemuliaan, keutamaan dari wudhu itu tersebut dengan udzur. Karena ada udzur, maka dia menghilangkannya mulai dari bagian sebelah kiri. Kalau yang kanan ini kan sesuatu yang mulia, ya, jangan dimulai dengan sesuatu yang mulia untuk menghilangkan kemuliaan, jangan. Ya. Kanan itu mulia. Sesuatu yang tayammun itu mulia, dan Nabi selalu mengawali yang baik-baik dengan melakukan hal tersebut, sesuatu tersebut atau pekerjaan yang baik tersebut dengan kanan, dengan tangan kanan. Misalnya, oh anak kidal, makan, belajar tangan kanan, jangan makan tangan kiri. Ya, makan tangan kanan, tidak bisa dia makan tangan kanan karena dia kidal. Belajar dia latih supaya untuk yang baik-baik dikerjakan, dilakukan dengan tayamun. Tayamun itu dengan menggunakan yang kanan. Ya, kanan yang kidal ini makan pakai tangan kiri. Ya, cebok pakai tangan apa? Pakai tangan kiri kan. Jadi harus dilatih dengan tangan kanan. Ya, kalau ada yang hadirin hadirat yang kidal, latih supaya pakai tangan kanan. Lalu selebih daripada itu lanjut aja tangan kiri dia. Mau nulis dia tangan kiri nggak apa-apa. Oh nulisnya yang baik, misalnya menulis Al-Quran, nah itu baik. Nah, berarti harus belajar bisa nulis pakai tangan kanan. Ya, jadi dua tangan berfungsi semua tuh. Wah ini ngalah-ngalahin IQ-nya profesornya. Kalau bisa nulis kanan ke tangan kanan, tangan kiri mau bekerja semua, itu luar biasa ya seperti itu ya. Kalau pekerjaannya bagus mulai dengan kanan. Jadi menghilangkan dengan anduk tadi bagian yang sebelah kiri, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua yang harus kita hindari, jangan dilakukan karena hukumnya makruh, apa? Menamparkan air ke muka dan kepalamu. Jadi saat berwudu itu air itu mengalir. Kalau dia wudunya pakai sunnahnya itu paling afdolnya pakai air keran. Jadi tangannya itu yang menampung air, kemudian waktu mengusap wajahnya itu dari atas, mengalirkan dari atas, kemudian diusapnya dari bawah ke atas, bukan begini, bukan. Ya, jadi ngalirnya dari atas, tapi ngusapnya meratakannya mulainya dari bawah. Paham nggak? Tergambar ya? Bukan dari atas terus begini, bukan. Itu namanya berdandan. Ya, pakai apa namanya? Pakai sabun Biore untuk wajahnya itu namanya. Oh, jadi acaknya dari atas, dari tengah. Tapi kalau wudu dia ngalirnya dari atas, tapi ngusapnya mulai dari bawah ke atas. Ya. Nah, jangan saat air tersebut ditamparkan di wajahnya. Jadi begitu, dihantamkan, bukan dialirkan dengan lemah lembut, tapi ditampar. Kayak pernah lihat iklan sabun cuci muka tuh, nah ya, iklan sabun pencuci pembersih muka tuh. Saat dia mau bersihkan sabun wajahnya itu, adakah dia begini? Oh enggak, sampai dia punya kameranya itu speednya itu dilambatkan itu. Saat dia tamparkan sabun muka di sabun yang ada di wajahnya itu dengan air itu, nah itu maksudnya lah. Boleh wudhu kayak gitu makruh, bukan tidak sah ya, tapi makruh. Hindari cara berwudhu seperti itu. Ya, menamparkan air wudhunya di muka atau di kepala. Tapi yang dianjurkan, yang disunahkan itu mengusap, bukan
menamparkan atau melempar air, mau di wajah basuhan atau juga di kepala atau juga di kepala, karena orang yang melakukan itu menghilangkan fadilah dan keutamaan ibadahnya, mengangkat keberkahan, kemuliaan wudhu yang dia lakukan walaupun wudhunya sah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wala tatakallamu fi athna'il wudhu. Saat wudhu jangan ngomong, jangan berbincang, jangan berbicara karena itu makruh dan itu menggugurkan pahala, kesempurnaan pahala wudhu yang mesti dia dapatkan. Kecuali kalau bercakap dan bincangnya itu dalam keadaan darurat. Bagaimana contohnya darurat? Dia punya anak kecil, dia lagi berwudu, ya. Kemudian dia harus bersuara untuk menjaga keselamatan anak kecilnya, atau nangis misalnya bayi, ya, yang lagi wudu ini manggil istrinya supaya istrinya paham anak tuh lagi nangis, tapi si bapaknya lagi wudu, atau sebaliknya yang wudu si ibu, ya, si bapak sibuk sama medsos misal, ya, ayal scroll, anak nangis lagi tidur masih baby, ya, yang dengar si ibunya, teriaklah ibunya tadi ke suaminya, maksudnya apa? Supaya lihat anak itu lagi nangis, kenapa gitu. Kan ngomong tuh lagi wudhu nih, nah ini makruh, ya. Tapi kalau dalam kondisi darurat terangkat makruhnya. Kenapa? Karena ada yang lebih harus dia perhatikan, seperti kesehatan tadi, sama hukumnya seperti kesehatan tadi, untuk mempercepat proses penyembuhan, makanya dikeringkan langsung habis wudhu untuk menjaga keselamatan dia berbicara saat berwudhu. Nah, dalam hal ini itu insya Allah tidak menghilangkan kesempurnaan pahala ibadah wudhu yang dia lakukan. Dia wudhu misalnya di luar, di masjid, tempat umum, lewat orang buta, atau dia tahu ini orang buta, tapi di depannya orang buta itu ada yang membahayakan dia. Nah, saat dia sedang berwudhu, lalu sekarang mau didiamkan nggak? Misalnya di depannya itu dia mengarah orang buta ini ke sumur. Ini kalau dia diam, wassalam ini yang buta ini tadi, ya, bisa dia ke pindah alam tuh, jatuh, sumurnya dalam lagi, tidak ada air lagi, subhanallah. Oh, pas cocok banget sudah tuh. Biarin deh dia kejeblos, yang penting aneh wudhu aneh nggak sempurna gitu. Enggak, salah. Justru dalam kondisi ini bukan lagi sunnah, wajib dia ngomong untuk menyelamatkannya nyawa orang yang buta ini tadi, ya. Artinya yang bisa membahayakan, hukum sesuatu itu bisa berubah dalam keadaan darurat, itu namanya, ya. Sehingga yang halal yang haram pun dalam kacamata fuqaha, ulama-ulama ahlul fikih memfatwakan yang haram pun boleh dikonsumsi dan dimakan jika tidak ada memang yang halal, ya. Dan dalam keadaan lapar, khawatir mati kalau tidak makan ini, mati kelaparan, adanya makanan yang haram, udah ya nggak ada lagi yang halal. Jadi hutan misalnya boleh makan, tapi bukan juga makan yang haram tadi itu untuk kenyang sampai kenyang, bukan, cuma untuk mengganjal lapar, menghilangkan lapar, bukan sampai kenyang, sampai pesandar, sampai sendawa, apalagi dibekal masukkan tas gitu. Nah, ya, jadi makan untuk menghilangkan rasa lapar, kemudian dia lanjut perjalanan, barangkali di tengah perjalanan ketemu yang halal untuk dimakan. Nah, itu kan darurat namanya. Karena kondisi darurat, ya, hukum fikih mengatakan yang haram pun bisa menjadi halal, tapi ada kalimat darurat, ya. Nah, yang ini wajib untuk ditegur, dia ngomong bersuara, hati-hati Pak, di depannya ada ular berbisa, ada sumur. Yang buta ini tadi misalnya tidak bisa melihat,
Sedangkan yang ngomongnya dalam keadaan berwudu, yang mestinya tidak dianjurkan, dimakruhkan saat berwudu ngomong. Itu bagi yang paham juga. Ya, ini udah tahu nih, misalnya yang ada di dalam ruangan ini yang lagi ta'lim nih. Ya, teman ente lagi wudu, ente panggil dia, lalu dia nggak menyaut, nggak menjawab. Kan ente tahu dia lagi wudu, dan itu udah tahu berbicara saat wudu itu makruh. Udah selesaikan dia wudu, dia berdoa, ya, baru dia saut, dia jawab apa yang ditanyakan. Yang penting yang berwudunya nggak berbicara. Ya. Ada orang kalau wudu kerannya sebelahan, ambil wudu sambil gimana bisnis kita hari ini? Kumul-kumul sambil muka. Harus sepi betul, langgan. Ambil wudu sambil cuci. Enggak tahu wudu. Angka hilang sudah ke pahala wudunya. Ya. Udah dijelaskan kepada kita ya, pekan lalu bahwasanya pahala orang yang wudu sempurna itu terangkat sampai kemana? Ke bawah arasnya Allah, dan dia bertasbih. Pahalanya itu sampai hari kiamat diberikan kepada yang berwudu tadi. Subhanallah, sampai hari kiamat. Kalau wudunya sempurna. Nah, diantara yang menggugurkan kesempurnaan wudu ini melakukan yang dimakruhkan. 7 perkara ya. Paham sampai situ? Yang berikutnya diantara yang dimakruhkan saat kita berwudu apa? Yang keberapa nih? Yang keempat, jangan membasuh anggota tubuh yang terkena wudu lebih dari 3 kali. Kurang dari 3 makruh. Kemudian lebih dari 3 juga hukumnya makruh. Karena sunnahnya adalah taslits itu 3 kali. Dan Nabi kita Muhammad wudu sekali pernah. Wudunya 2 kali basuhan. Jadi setiap anggota wudu dibasuhnya sekali. Pernah sama Nabi. Dilakukan oleh Nabi 2 kali juga pernah. Tapi bukan keseringan. 3 kali, itulah kata Rasulullah, wuduku dan wuduk para nabi sebelumku dan wuduk Nabi Ibrahim kekasih Allah, Khalilur Rahman. 3 kali semua. Cuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, masuk air hidung 3 kali, basuh wajah, tangan, kepala, telinga, semua serba 3. Itu sunnah. Nah, kurang dari 3 makruh, lebih dari 3 makruh. 1 kali basuhan makruh tapi sah. 2 kali juga makruh tapi sah. 3 kali sempurna. 3 kali basuhan di setiap waktu sholat mepet. Ini kalau 3 kali bisa habis keluar waktu sholat. Maka membasuh 3 kali itu hukumnya haram. Paham sampai situ? Karena dengan sebab dia melakukan 3 kali basuhan menjadikan waktu itu kan makan waktu. Nah, waktu sholat ini mepet, tak lagi habis. Maka dia harus meminimalisir basuhan yang wajibnya saja. Basuhan yang wajib itu basuhan yang pertama, itu basuhan fardu. Yang kedua dan yang ketiga itu sunnah. Waktu sholat tinggal sebentar lagi habis,
maka dia harus mengambil yang basuhan fardu. Basuhan fardu yang keberapa? Yang pertama. Ya. Justru dia tidak boleh mengambil yang sunnah, yang kedua dan yang tiga tadi basuhannya. Apa sebab? Karena kalau dia lakukan, dia akan sholat di luar waktu. Nah, sholat fardu itu kan wajib. Maka ambil wudhunya basuhan yang wajib saja. Bahkan basuhan-basuhan yang sunnah seperti basuh telinga itu tinggalkan. Kalau itu bisa menjadi sebab waktu sholat habis dan keluar. Ambilnya yang wajib aja, dan basuhan yang dilakukan pun yang wajib juga. Basuhan pertama doang jadinya. Jadi basuh tangan enggak dilakukan. Kumur-kumur masukin ke hidung enggak dia lakukan, karena itu bagian dari sunnah. Ini karena waktu mepet loh ya. Karena waktunya mepet. Tapi kalau di luar waktunya tidak mepet panjang, jangan tinggalkan, sempurnakan wudhu gitu. Paham sampai situ? Ya. Karena waktu mepet, maka yang disunnahkan di dalam wudhu ditinggalkannya, ya, dia harus ambil yang basuhan yang fardunya saja yang wajib, supaya dia masuk di dalam sholat dalam keadaan waktunya memang masih ada. Ya. Tapi kalau dia ambil yang sunnah dengan wudhu yang sempurna tadi, akhirnya wudhunya masih sempurna, tapi waktu sholatnya habis. Jadi qadha dia punya sholat, nah ada haram, jadinya berubah. Ya, ini kondisi-kondisi tertentu hukum itu bisa berubah. Fikih itu itulah, seperti itulah fikih. Ya. Cara memahami daripada kondisi dan keadaan. Ya. Tapi di dalam hukum fikih syariat Islam itu memberikan yang terbaik dan yang paling sempurna dari setiap ibadah yang kita lakukan. Ya, hanya keadaan yang bisa merubah daripada dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Allah berikan pemahaman. Taib yang berikutnya, jangan terlalu banyak menuangkan air tanpa ada perlu. Maksudnya berhemat di dalam menggunakan air. Nah, termasuk boros air lebih dari 3 basuhan tadi kan boros air jadinya. Ya tak? Tidak ada hajat untuk berlebih-lebihan mubazirkan air. Dan mubazir itu adalah perangainya perbuatan syaitan. Minal mubazirina kana min ikhwani syayatin. Orang yang suka membazir itu saudaranya setan. Maksudnya sifatnya itu perangai dia membazirkan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan, dilakukannya. Nah, ini sudah perangainya mirip seperti syaitan secara tidak langsung. Bilang Allah saudaranya malah. Saudara syaitan binasil Quran. Meskipun kamu berwudu di lautan atau di tepi sungai, di tepi danau, boros enggak air? Dikatakan boros enggak? Bakal habis enggak air itu, air sungai itu, air laut itu? Kalau ente basuh wudu, cuci tangan aja, misal cuci tangan 1 galon, kira-kira air laut itu, air sungai itu habiskah? Berkurang enggak? Manalah dia berkurang. Bukan masalah berkurang tidak berkurangnya, tapi sifat membazirkan ini yang dilarang. Tamam? Ya, melebihi basuhan yang diperlukan. Nah, ini yang dilarang. Ini yang harus dihindari meskipun dia wudhunya di sungai. Ya, tetap harus dia belajar menghemat air. Itu kalau seandainya punya dia sendiri, misalnya air dia yang punya. Tapi kalau air yang digunakan tuh air wakaf, contohnya air wakaf bagaimana? Air masjid tuh wakaf umat, wakaf muslim, ya, wakaf mukmin. Jadi dia basuh kumur-kumurnya 1 botol aqua. Allahu Akbar. Haram langsung hukumnya itu. Haram. Dia menggunakan cara seperti itu, memubazirkan air itu berlebih-lebihan, itu hukumnya haram. Apa sebab? Karena bukan dia pemilik airnya, itu air wakaf, maka tidak boleh.
Kalau dia pemilik airnya makruh, ya, karena berlebihan menggunakan air. Paham sampai situ? Ya. Terus yang berikutnya, yang dimakruhkan yang harus dihindari. Mungkin karena sebab was-was nih misalnya tadi itu. Ya, akhirnya dia menggunakan banyak air. Berapa kali basuhannya basuh kena semua ndak ya basuhan wajah tangan aneh. Akhirnya diulang lagi, diambil air lagi. Nah, ini sebab was-was. Was-was itu bagian daripada bisikan iblis. Ya, tipu daya iblis di dalam diri manusia membuat kita was-was. Kayak kalau kita sering memiliki sifat was-was ini, perbanyak istighfar, ya, perbanyak ta'awudz, meminta perlindungan pada Allah dari syaitan. Ya, orang yang suka was-was ini harus dilatih, nggak boleh diikutin. Ya, was-was sah ndak wudu tadi ya, sah ndak sholat, takbir kadang-kadang berkali-kali takbir ngulang, was-was tadi. Aduh ndak sempurna, aduh niatku ndak kena, aduh ini. Nah, ini was-was ini. Nah, yang suka kasih bikin manusia was-was itu bukan dengan instan timbul sendiri. Memang ada yang membikin was-was, namanya syaitan. Nama syaitannya di situ walhan. Tamam. Nah, jadi di sini Imam An-Nawawi Al-Bandani mengatakan iblis itu dikatakan beliau dalam syarahnya itu memiliki 9 anak. Iblis itu punya 9 anak keturunan. Di setiap anaknya itu punya tugas masing-masing. Jadi lahir iblis 9. Lahir 1 tunggal, lahir 2 kembar, lahir 3 apa namanya? Triple. Siam itu apa? Banyak ya. Kembar siam. Oh enggak gitu. Betulkah mananya lebih dari 3 siam? Lahir. Kalau kembar siam gimana? Ya itu. Ya. Jadi iblis itu kalau lahir siam. Lahir siam. Sekali lahir 9. Wah, keren tuh. Ya. Coba lagi istri kita sekali lahir 10. Udah 10 tahun udah dia enggak punya anak lagi. Ya. Iblis 9 kali lahir. Wah, lahir itu bukannya nunggu besar, enggak, langsung aktif. Ini anak-anak iblis nih, anak turunan iblis nih. Dan sebelum lahir tuh ya sudah disiapin nama-namanya. Jadi ketika lahir dia tahu tugasnya. Dengan nama yang dia miliki, dia langsung tahu tugasnya. Pertama nama anaknya anak iblis ini diantaranya Khanzab. Siapa? Khanzab pakai kha. Khanzab. Ada iklan film setan Khanzab, ada ya? Muhammad pernah bilang ada Khanzab tuh. Karena Muhammad film horor doyan ini kayak makan kacang nih. Pernah nonton film Khanzab tuh? Menceritakan apa dia? Orang kagak sholat, ya. Perempuan lagi sholat, di belakang amin. Kalian ada orang. Karena memang di sini juga disebutkan Khanzab itu tugasnya muwaswas fis shalah. Muwaswas fis shalah. Dia ngasih was-was tuh dalam sholat tuh. Dia bikin was-was kita sholat. Takbir aja kagak habis-habis. Dibuat was-was, baca Fatihah rakaat berapa ya? Nah, ini kadang-kadang itu terkena tuh. Ya, berarti dia termakan dan dimakannya lagi itu si Khanzab itu. Makanya di antara kekhusyuan nilai ibadah sholat itu bisa kita dapatkan ketika kita mendapati nilai-nilai khusyuk ibadah wudhu.
Saya ulangi, sholat kita bisa besar kemungkinan mendapati dalam keadaan khusyuk. Kita dapati sholat kita khusyuk jika kita mendapati wudhu yang kita lakukan juga khusyuk. Jadi kesempurnaan dan khusyuknya orang dalam berwudhu itu diantara faktor yang menjadi sebab sholat yang kita dirikan itu juga khusyuk. Kayak kalau orang yang betul-betul memperhatikan wudhunya, insya Allah sholatnya nggak mudah digodain, digangguin, enggak. Menghilangkan pikiran dari apa yang kita kerjakan dari ibadah sholat. Adalah orang yang lagi sholat mikirkan bagaimana ya urusan utang piutangku, ya bagaimana cara bayar. Ada yang seperti itu, kita semua mengalami. Tapi kita semua juga harus bisa mendapat solusi. Tamam. Nah, ini harus kita pahami, dan itu kerjaan si Khanzab. Si Khanzab. Kemudian yang kedua, ini anak iblis nih, biar kita kenal biar kita tahu. Ya. Yang kedua namanya walhan. Nah, ini walhan waswas fit thaharah. Jadi setiap kita mau berwudu mesti dia ada standby itu. Si walhan nih namanya, ya. Nggak dilihatkan saja nama Allah nih, kalau dilihat enak ketok nih kepalanya nih. Anak setan. Yang ketiga namanya zalambur. Ya, zalambur. Apa tugasnya dia zalambur ini? Bizai maftuh walam musyaddadah ba'daha. Zalambur, ya, pakai tasydid. Dia punya tugas fi kulli suq yuzayyinul lil ba'i'ina al-laghw wal halful kadhib wa madhus sil'ah. Dia punya tugasnya nongkrongnya di pasar. Ayo, artinya tidak harus di pasar. Ya, zaman sekarang ini kan rumah bisa jadi pasar. Ya, rumah bisa jadi pasar. Ada yang dagangnya di dapur, ya dah, online, ya, yang ngerasa aja itu. Coba paling tidak yang kita ketahui, ya, suk di sini, pasar di sini, di mana di situ ada transaksi, maka itu dinamakan pasar. Ente transaksi di situ, itu namanya pasar di situ. Saat itu ente transaksi. Ente bawa dagangan nih, ente transaksi di situ, maka di situ namanya pasar. Pulang ente tengah-tengah gang itu transaksi lagi, ada yang mau beli barang, ente kan pedagang bawa barang. Nah itu di tengah gang itu jadinya pasar. Di mana ada transaksi jual beli, di situ ada yang namanya zalambur, karena memang udah kerja dia. Jadi lahir brodol, langsung dia aktif, ya, bekerja dan lembur. Tidak ada ibaratnya 8 jam per hari, 24 jam dia kerja. Sampai kapan? Seumur hidup. Nah, jadi terhadap jual beli itu dibisikin sama penjualnya itu atau pembelinya itu kebohongan-kebohongan. Ya. Jadi ingat, belajarlah jadi seorang pedagang yang jujur. Pedagang itu bukan untung, walaupun tujuan berdagang memutarkan modal untuk untung. Ya, taglibul mal li gharadil ribh, memutarkan modal untuk tujuan bisa mendapat untung. Itu yang dimaksudkan definisinya dagang dalam ilmu fikih. Tapi di dalam prakteknya, dalam ilmu tasawuf menjelaskan kita dalam berdagang itu harus jujur. Ya. Maka jangan dengarkan zalambur kalau kalian seorang pedagang. Jadilah orang yang jujur dalam berdagang seperti Nabi kita Muhammad. Beliau dagang jujur. Bilang Rasulullah, at-tajirul amin as-saduqul muslim
Ma'asyuhada yaumil qiyamah. Pedagang yang jujur itu ya, dia berdagang, dia jujur, dia muslim. Ini syarat tuh ini. At-tajir, pedagang. Amin, amanat. Ya, jujur. Amanat bukan jujur, amanat. As-saduq, jujur. Muslim, orangnya Islam. Jadi 3 ini, muslim, jujur, amanat. Dan dia profesinya apa? Dagang. Kalau kriteria 3 syarat ini ada pada tajir ini, tujar ini, ma'asyuhada yaumil qiyamah. Tempat dia nanti di hari kiamat dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid, para syuhada. Perang kagak, jualan, tapi kumpulnya dikumpulkan Allah, bilang Nabi, di hari kiamat dengan para syuhada. Oh, nikmat betul. Bagi kita yang pedagang, Anda sudah memenuhi syarat pertama, muslim. Tinggal yang 2 dan 3. Jujur, amanat. Ya. Untuk jujur bagaimana? Kalau memang ada aib, katakan aib. Kalau memang ada celah, katakan ada celah. Itu dia dagangannya tadi. Jangan disembunyikan. Kalau ini barang sudah pernah dipakai, apa bahasa sekarang nih para pedagang tuh? Barang bekas itu apa namanya? Bukan second, bukan pulau. Hah? Freelopet. Freelopet. Artinya udah dipakai, dijual lagi. Jujur, ini barang free love ya, second ya. Walaupun baunya bau pabrik ya, bau pabrik, sudah pernah dicoba. Misalnya ada orang mau beli, dicoba tapi nggak jadi. Ini barangnya baru tapi udah dicoba nih, cuma yang nyoba nggak jadi beli, nyoba doang. Kasih tahu, itu jujur namanya. Tamam. Ini barangnya bagus, ori, nggak pernah dicoba, cuma ada warnanya yang bias sedikit di bagian ininya. Kasih tahu, nggak boleh nggak. Ini jujur. Terus amanah. Di dalam berdagang dia amanat. Dia tidak membohongi pembeli. Dia tidak memainkan harga kepada pembeli. Ini orangnya amanat. Maka dia akan dikumpulkan Allah, walaupun di dunianya seorang pedagang, di akhiratnya sama orang-orang yang mati syahid. Orang mati tahu kedudukan syuhada di hari kiamat? Syuhada, ulama, anbiya. Jadi ini 3 ranking di akhirat yang kelasnya VIP. VVIP udah first class, sudah yang pertama itu para nabi dan rasul, udah bukan VVIP lagi, udah first class tuh. Dia pedagang tapi dikumpulkan sama yang VIP ini, syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah, karena dia muslim, dia jujur, dia amanat. Ada orang nitip barang. Nah, dia nitip amanat nih. Ya saat itu udah bagi seorang pedagang kadang seperti itu. Ya toh? Nitip barang juga gitu di toko temen. Ya. Amanat. Harganya dari fulan, dia nitip kepada saya. Ini bukan barang saya, ini barang saya. Ini barang titipan. Ini orang amanat. Kalau barang saya harganya sekian, nah titipan ini dari yang nitip jualnya sekian, tapi saya karena yang dititipkan saya ambil untung dengan harga jual sekian. Oh, amanat, jujur lagi. Kena semua ini pedagang ya. Jangan mikir untung, nanti itu kita dapat untung di dunia, justru dengan melanggar dari 2, jujur dan amanat ini tadi, rugi akhirat. Ya, muslim pinter nggak gitu. Orang muslim pinter nggak begitu. Nah, kesemua itu bisa dilanggar. Kalau didengarkan si zalambur ini bermain, didengarkan, berbisik didengarkan, disuruh ditaati sama si pedagang ini tadi. Nah, kalah dia ya. Dengan bisikan membohongi pembeli misalnya tadi. Oh iya.
Banyak yang terjadi seperti itu. Kalian yang pedagang atau ke depan akan menjadi seorang pedagang, mau itu pedagang pasaran atau rumahan, tetap jaga, pegang teguh kejujuran dan amanat. Karena syarat pertama kalian muslim sudah ada. Entah kalian muslim atau muslimah, kalian sudah pegang syarat pertama. Tinggal dua, jujur dan amanat. Itu aja. Maka selamat sudah dari Zalambur ini. Jangan tertipu, termanipulasi dengan besar untung tapi rugi akhirat. Ya, sayang yang seperti itu. Nah, yang keberapa tuh setan berapa tuh? 3 nih. Yang keempat, al-a'war atau a'war. A'war itu dari asli kata picek. Tahu picek kah? Bukan buta. Kalau buta dua-dua tidak melihat. Nah, picek itu bisa dikatakan mata sebelah. Satu ada, satu tidak ada. Satu bisa melihat, satunya melihatnya pun tidak jelas. Buram. Itu awar itu maksudnya. Jadi di dalam penglihatan si awar ini, mata ini, dia tidak bisa melihat dengan perfect, sempurna, itu nggak bisa. Si awar ini bagian dari nama syaitan, anaknya setan. Maksudnya awar apa? Dia membuat kabur yang halal dan haram, dan dia punya tugas di mana dia membuat kabur tentang perihal zina, perbuatan zina. Nah, dibuatnya kabur kita terhadap hukumnya. Kan bilang Allah dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan dekati perbuatan zina. Jauh dari melakukannya, mendekatinya saja dilarang sama Allah. Itu dalam Al-Quran loh ya, binasul Quran, arti menunjukkan larangan mendekat itu haram. Nah, dibuat rabun sama dia. Maka ini yang banyak terjadi. Ini yang sering kali terjadi di tengah halayak kita. Nah, inilah yang termakan oleh bisik rayu awar ini. Ya toh? Oke, sekarang saya mau tanya. Kan kalau zina jelas tuh haram hukumnya, ya. Zina haram. Bersalaman sama perempuan laki-laki yang bukan muhrim. Tapi banyak nggak yang terjadi? Kenapa seperti itu? Karena kita yang melakukan itu dibuat kabur sama si awar ini. Itu tidak zina, gak salaman doang. Itu ucapkanlah salam apa selamat sama pengantin baru, misal. Oh, di gedung kan apa salaman tuh orang, ya. Bini kita itu disalami, sudah dipegang dulu sama banyak laki-laki mungkin yang bukan muhrim dia. Tidak apa-apa, cuma salaman doang kayak gitu. Ya. Coba kalau seandainya COVID berkelanjutan, tapi bab salaman aja gitu, nggak apa-apa, mending berkelanjutan dah sampai hari kiamat, sehingga laki perempuan muslim itu nggak bersalaman. Ya. Atau sebab COVID itu bersalaman, ketemunya dengan salaman yang bukan muhrim. Ya Allah, bahagianya para ulama. Karena bisa diamalkan oleh umat Islam, praktek itu bersentuhan walaupun dengan jalur bersalaman. Ya. Kalau salaman kena COVID, virus apa namanya, virus bukan salim misalnya, yang tidak selamat, akibatnya bisa rontok, kau punya jari-jari lama-lama putus gitu gara-gara kena virus salaman antara lain jenis. Oh, ada orang mau bersalaman kayak gitu? Tak mau orang. Nah, itu kan dibuat kabur sama si awar ini. Contoh yang lain, pacaran. Pacaran. Itu kan proses namanya, ya. Itu step by step untuk ke jenjang zina. Pacaran seperti itu. Awalnya mata, kemudian senyum, kemudian kenalan, kemudian minta nomor telepon, kemudian janjian, kemudian ketemuan. Halalkah itu? Haram. Tapi karena dibuat rabun, abu-abu nih sama si awar itu kan, itu loh maksudnya, itu arahnya ke situ. Picek mata, jadi ngeliat tuh nggak sempurna. Kalau zina kita tahu haram hukumnya, tapi
diawali daripada yang membuat rabun ini kabur, abu-abu ini. Ya. Sehingga banyak orang yang melakukannya. Alhamdulillah, ya Rasulullah SAW kalau sudah menyebar perbuatan zina di satu tempat, maka secara otomatis malaikat yang ditugaskan diperintahkan Allah menurunkan azab itu langsung menurunkan. Jadi semua sudah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Dalam takdir qadha-nya Allah di Lauhil Mahfuz itu satu yang di penugasan kepada malaikat yang menurunkan azab, ya, menurunkan siksa. Bilang Allah, ini otomatis kalau perbuatan zina menyebar sudah mengalahkan dari perbuatan taat, maka otomatis langsung tanpa suruh diperintah lagi. Tapi alhamdulillah, makanya banyak-banyakin deh yang melakukan kebaikan, hadir majelis. Karena bisa jadi sebab-sebab seperti ini membuat syukur-syukur masih tinggi ratingnya. Jangan sampai seimbang dah. Kalau seimbang nih bahaya, bisa mana yang lebih berat sedikit nanti. Nah kalau sudah maksiat yang lebih berat daripada taat, itu langsung otomatis azab turun. Sudah ditetapkan sama Allah. Ketika nilai-nilai kemungkaran lebih besar daripada yang ma'ruf, maka azab langsung turun. Kalau bukan, kata Nabi, karena orang tua yang ruku, kalau bukan karena air mata orang yang menangis sebab takut kepada Allah, kalau bukan karena anak bayi yang masih menyusu sama ibunya, kami turunkan azab dari sisi kami. Saking banyaknya maksiat yang sudah merajalela. Tapi masih Allah kasihan karena masih ada bayi yang nyusu sama ibunya. Allah kasihan masih ada orang yang menangis karena takut kepada Allah. Allah masih menggagalkan, menghindari turunnya itu azab dengan sebab masih ada orang tua yang ruku dan sholat. Nah, kalau sudah gak ada lagi hal seperti itu, otomatis jatuh tuh. Ya. Makanya di mana-mana ada majelis hadirin, karena bisa jadi sebab itu yang menjadi penghalang turunnya siksa. Apalagi ke depan nih, besok malam nih maulid nih, 40 malam tuh. Ya, isi, ramekan. Karena apa? Itulah paling mujarab penyebab adab itu terangkat. Tidak jadi sagat jatuh. Ya, kebaikan, banyak kebaikan, perkumpulan baik itu harus ditingkatkan, semangatkan. Di antara kalian bisa ajak teman yang lain yang belum tahu kebaikan majelis perkumpulan sholawat, ya, kenalin, ajak mereka, sehingga lebih banyak yang melakukan duduk di tempat yang baik daripada tempat yang mubah, bisa jadi haram seperti nongkrong. Jangan rugi yang seperti itu. Nah kalau udah adab Allah turun, nggak mau tahu lagi itu, sudah yang tua, yang muda, yang maksiat, yang taat, kena semua. Alhamdulillah, sebab itu, ya, kalau udah adab itu merata diturunkan. Allah jauhkan dari kita insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan kota kita Tarakan ini makmur dengan amal baik dan ibadah dan perkumpulan yang baik. Niatin 40 malam ke depan, ya, niatin untuk diri kita banyak mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Kalau tidak ada udzur, anak tetap akan jalan. Kalau cuma sekedar malas pas mesti anak lawan. Kalau cuma lesu, capek, mesti anak bisa lanjut. Sekalian dah capek pulang baru anak bisa tidur, tambah nyenyak lagi, kayak gitu. Niatin. Jangan dengarkan bisikan-bisikan yang membuat kita was-was, susah untuk datang kepada perkumpulan baik. Yang berikutnya wasnan. Al-wasnan, nama anak setan yang ini. Tugasnya apa? Wa syaitanun naum yuthqilur ra's wal ajfan anil qiyam ila shalah wa nahwiha wa yagidu ila al-gawi min zina wan nujuh. Syaitan yang memang tugasnya itu diberikan sama komandannya iblis. Bagian tidur nih. Ya, bagian tidur sama nginjek-nginjek biji mata kita kalau lagi tidur supaya enggak melek. Jadi berat dia sholat, bangun untuk sholat.
Kalau kita berat bangun sholat dan masih ada waktunya, biasanya kita balik lagi lanjut tidur ya. Maka ingatkan pada dirimu bahwasanya kamu saat itu dibangunkan karena Allah sedang rindu pengen kamu mendirikan sholat. Nah, selalu tanamkan pemikiran seperti itu sehingga kamu tidak balik dan lanjut tidur. Bangun misalnya jam 3:30, masih lama subuh. Bukan masalah subuhnya, itu waktu mustajab doa tuh. Ya. Ingatkan dirimu, sadarkan dirimu, aku ini dibangunkan sama Allah. Kalau mau ngikutin nafsuku, wah nanti tidur lagi nyambut, sambung lagi tidur. Tapi aku dibangunkan sama Allah karena Allah rindu aku. Oh ya Allah, baiknya Allah. Langsung dia bergegas ambil wudhu, putus satu tali ikatan setan. Dia sholat, putus tiga-tiganya itu. 1, 2, 3 bangun dia berzikir itu, dia ingat sama Allah, berzikir tuh. Putus 1, ambil wudhu, putus 2, dia sholat, putus 3. Nah, masih sejam lagi subuh. Ambil Quran. Ambil Quran. Ambil bagian kita, dapatkan dalam satu waktu itu kenyamanan hati kita saat kita berkomunikasi kepada Allah. Nah, salah satunya buktinya ketika kamu tidur dibangunin, tiba-tiba bangun di waktu mestinya kamu masih lanjut tidur. Oh ternyata Allah pengen kamu bangun. Nah di situ mikirnya, jangan kita lihat jam, oh masih lama, tidur lagi. Nah lanjut dia tidur. Tapi kalau dia berpikiran Allah pengen aku memanggil namanya, Allah pengen aku beristighfar, Allah pengen aku sholat walau 2 rakaat. Di situ dia punya berpikir, dia sekarang bertarung sama nafsunya. Aduh lanjut tak ya, tapi rugi aku kalau seandainya kelewat. Mungkin saja ini sebab dosaku diampunkannya. Mungkin ini menjadi sebab aku punya dosa diampunin sama Allah. Ngantuk lah, udah besok aja. Mana yang menang? Tergantung orangnya, tergantung masing-masing dia. Ada yang dikalahkan nafsu balik, dia lanjut tidur. Ada yang dimenangkan oleh akalnya, berdiri dia cepat wudhu, dia mohon ampun, habisnya ujungnya tidur lagi dia. Nah dapat semua jadinya, dapat semua. Istighfar, mohon ampun dia dapat 2 rakaat penuh berkah di akhir malam dia dapat. Dia tidur lagi ya, juga dapat, masih istirahat. Ternyata bangun tidur jam 7, waktu subuh udah habis. Banyak masalah yang seperti itu. Tapi kalau dia bisa tahan dikit lagi sampai subuh, lalu dia sholat subuh, jika dia mau tidur lagi tidak bisa, dia tahan mata dan harus tidur nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidur sebelum waktu sholat masuk, bangun setelah waktu sholat habis, itu namanya uzur. Selama dia tidak niatkan untuk menghindar dari sholat. Harus tidur ini sebelum sholat, waktu sholat masuk ini. Kan uzur. Ulama fikih kan mengatakan kalau tidur sebelum sholat uzur. Harus cepat tidur nih. Mana obat anti mau diminum 1 tablet sama dia supaya cepat tidur. Niatnya supaya tidak subuh. Dosa nih haram. Dia sungguh bisa jaga, walaupun saat dia menjaga dia ketiduran. Nah ini uzur. Pas bangun-bangun waktu duha, tidak apa-apa. Tapi subuhnya tetap dikerjakan ya, walaupun di luar waktu, dan itu namanya qadha. Sampai situ. Yang keberapa sekarang? 6. Tubar. Tubar nama salah satu syaitan. Al-musibatu yuzayyinu siyah walatmal khudud. Dia punya tugas untuk apa? Untuk menyebarkan kepada orang yang tertimpa musibah putus asa, atau melakukan perbuatan, kalau dalam sabda Nabi itu dinamakan niyah, taniyah. Apa itu? Kalau ketimpa musibah, misal ada orang yang dicintai meninggal nih, dia menjadikan sasaran dirinya itu yang bersalah, merasa akhirnya dia tempeleng wajahnya sendiri, jambak dia punya rambutnya. Itu kebiasaan wanita di zaman jahiliyah seperti itu. Justru bahkan di masa-masa jahiliyah sebelum Nabi melarang ini, perbuatan niyah ini, apa bahasa kita itu kalau orang kena musibah kadang-kadang
guling-guling, ini teriak-teriak nangis. Ambil baskom, hompot, apa itu namanya? Histeris. Ya. Histeris. Tidak boleh, itu dilarang. Ada yang sampai, biar aku gantung diri, aku bunuh diri. Dan itu tradisi jahiliyah. Udah dilarang sama Nabi. Waktu para kaum wanita sahabiyah membaiat Nabi dengan ucapan, kalau baiatnya laki-laki dengan salaman, tapi kalau Nabi membaiat perempuan itu dengan kalimat, nggak ada salam. Nabi udah kasih contoh tuh waktu membaiat itu. Coba ente baca surat di Al-Quran itu, surat Al-Mumtahanah. Mumtahanah itu artinya ujian. Allah menguji orang-orang kaum wanita mukminah yang datang dari Mekah. Uji mereka, kata Allah. Kalau mereka betul-betul di dalam keimanannya, tahan mereka, jaga mereka. Nah itu di baiat, ada proses baiat dalam ayat itu. Lupa saya ayat keberapa. Nah, ditambah sama Nabi, jangan pernah melakukan ini. Nah, ini yang dilakukan oleh bisikan si Tubar ini. Kalau orang kena musibah, dibuat histeris, dibuat putus asa, dibuat menggila. Wanita-wanita dulu tradisi jahiliyah, misal ada orang meninggal, siapa yang paling histeris, dia yang paling berjasa. Hebat nggak? Tetangganya meninggal, dia yang paling histeris, merasa seolah-olah paling kehilangan, paling sedihnya dia. Ya dia berbuat aneh-aneh, mungkin naik ke atas toh loncat diri, bunuh diri, menunjukkan ekspresi kesedihan. Itu dilihat sama yang kena musibah nih, keluarga yang meninggal. Diingat nih, ini berjasa. Itu tradisi jahiliyah perempuan dulu kalau kena musibah, mau perempuannya kah mau laki-lakinya. Nah setelah diambil baiat sama Nabi, kata perempuan ini satu, nah untuk yang ini ya Rasulullah nanti dulu, aneh punya hutang. Kenapa? Tetangga anak meninggal, waktu saya punya keluarga meninggal, histerisnya bukan main, dan itu saya ingin balas, menghargai, saya ingin lebih histeris dari dia. Nabi senyum aja, nggak dijawab, dilarang sama Nabi, nggak. Tapi tidak dilakukan oleh wanita ini karena sudah dibaiat sama Nabi. Ya, dia menunjukkan ekspresi sedih tapi tidak histeris. Karena histeris dalam musibah itu salah satu bisikan si Tubar. Ya, nggak boleh. Yang Nabi, innal aina la yadma wa innal qalba la yahzan. Wa inna ala firaqika ya Ibrahim lama khuzunun wa lanaqulu illa ma yurdi rabbuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilang Nabi sendiri, waktu putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal dari istri beliau yang dari Mesir itu, Imriyatul Qibtiyah itu, anak namanya Ibrahim dikasih Nabi, wafat. Bilang Nabi, mata ini sedih meneteskan air mata. Mata ini kalau lagi kena musibah meneteskan air mata. Hati itu punya rasa sedih ketika terkena musibah. Dan perpisahan dengan wafatnya engkau ini wahai putraku Ibrahim, ya, membuat hati ini sedih. Perpisahan ini membuat sedih, kata Nabi, langsung yang ngasih tahu. Nabi menangis, putranya meninggal, nangis. Nabi hatinya sedih, bahkan Nabi mengungkapkan kesedihan itu kepada Ibrahim sebagai contoh dan tolak ukur kita umatnya. Boleh kamu nangis, boleh kamu sedih, dan memang sudah itu fitrahnya kita. Ketika terkena musibah, orang yang kita cinta, yang kita sayangi misalnya tadi meninggal, sakit dan lain sebagainya, diuji sama Allah, nangis nggak apa-apa. Tapi yang dilarang sama Nabi adalah histeris, yang dilakukan oleh tradisi bangsa jahiliyah. Ya, ini yang dilarang sama Nabi. Dan perpisahan denganmu Ibrahim membuat aku sedih, kata Nabi. Tapi kata Nabi, aku tidak mau mengeluarkan kata-kata, kalimat, ucapan, apapun tindakan kecuali yang mendatangkan ridho dari Allah. Lihat penghujungnya itu, boleh kamu sedih, boleh kamu, tapi jangan melakukan tindakan yang membuat Allah tidak ridho. Ya, seperti itu yang dilakukan Nabi. Tapi aku tidak akan mengatakan yang tidak mendatangkan ridho. Maksudnya apa? Kalimat yang membuat Allah ridho, kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang mendatangkan ridho. Tapi kalau keluar dari kalimat itu atau dibarengin,
innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, histeris. Tak ridho Allah seperti itu. Keluar dia dari tatanan sunnah Nabi Muhammad SAW, balik lagi dia ke jahiliyah. Yang dicintai meninggal, emang dengan dia histeris hidup lagi? Ya, misal musibah yang lain, sakit, meninggal, bangkrut, rugi, emang itu bakal balik lagi dengan histerisnya? Belum tentu, dan tidak mungkin, karena itu udah takdir berjalan. Maka lebih baik kamu bersabar, kamu berusaha menerima, kembali kepada Allah dengan memahami makna kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berjalan tetap itu takdir Allah, pahala kamu dapat. Kenapa? Kamu bisa menerima ketetapan. Paham? Kata. Ya, jadi memang tugasnya si apa tadi? Tebar itu ya, supaya kamu terhadap musibah nggak dapat pahala. Orang kena musibah nggak sabar, musibahnya nggak bakal terhilangkan tetap, karena itu sudah garisan ketetapan takdir dari Allah. Kecuali orang yang sabar, nah dia dapat pahala. Si Tubar nggak mau, lebih baik ku gagalkan dia dapat pahala. Dan pahala sabar nggak ada batas. Ini yang membuat dia tuh tambah semangat. Setan si Tubar, dasar setan itu. Ya, memang setan. Nah, si Tubar memang anak saya setan, dasar setan itu. Dan yang berikutnya dasim. Dasim ini tugasnya apa? Huma ismu syaitanu ta'am. Oh, ini babnya di perkara makanan dan minuman. Jadi kalau kita makan minum kagak baca doa, ikutlah dia makan minum. Kamu gemuk, dia gemuk, ya. Alhamdulillah nih gemuk nih. Kalau si dasimnya dia lupa makan baca doa ingat sama Allah, si dasim ikut gemuk. Kayak berapa badannya? 80 misalnya, 100, 200 kilo. Udah si dasim 200 kilo juga. Ya. Tapi kalau seandainya kita ingat sama Allah, waktu makan ingat, habis makan ingat, mau minum ingat sama Allah, mau habis minum bersyukur alhamdulillah sama Allah. Nah, bukan saja di situ, nggak di makanan minum doang. Ta'am ya'kul mithlu insani kullu manzil. Masuk rumah, nggak ingat kepada Allah, nggak berzikir. Masuk rumah itu baca doa, ucapkan salam pertama, ya, kepada sahibul bait, baca ayat kursi. Ingatlah kepada Allah, tapi tidak dilakukan sama dia. Ikut sudah sih, siapa nama tadi? Tubar, dasim ini ikut masuk juga dia ke dalam rumah. Tapi kalau yang masuk rumah ingat kepada Allah, standby di rumah, di luar dia nggak bisa masuk. Yang makan minum dia ingat kepada Allah, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Yang makan manusia gemuk, si dasimnya kurus. Hingga ada satu orang yang kasyaf, yang Allah bukakan hijab, bisa melihat yang gaib. Ya. Dilihatnya orang sebelah ini ada si dasim nih, si setan namanya dasim ini. Kok kurus, ininya gemuk. Yang satu lagi temannya ada juga dasim, gemuk. Yang kawan itu juga gemuk. Ditanya sama ini, ente kalau makan minum selalu berdoa, bagaimana doanya? Kelihatan tuh, tak pernah. Akhirnya saya si dasim gemuk. Kalau yang kurus ini si dasim setan kurus satu ini bilang, ente kenapa? Yang ditanya setannya, ya, setan yang ditanya, kenapa ente kurus? Sahib satu ini tiap makan ingat sama Allah, tiap minum ingat sama Allah. Mana lah aku ikut bagian makan dan minum, begini kondisi kurus. Nah, kasihan dia. Nah, jadi kalau ente mau gemukkan setan, ya, gak usah ente baca doa. Waktu minum jangan ente baca doa. Ya, gemuk tuh setan di sebelah ente. Dampaknya apa? Semakin gemuk, semakin orang yang makan sehat gemuk, ya, bukan gemuk penyakitan. Yang makan sehat gemuk itu sehat menunjukkan. Yang minumnya bagus, teratur, pencernaan bagus, sehat. Tapi dia lakukan tidak ingat kepada Allah. Dia sehat juga. Sehatnya si dasim ini untuk menggodamu, untuk menghancurkan dan membinasakan kamu. Tapi kalau dia kurus, mana dia punya daya upaya? Nggak bisa dia punya kekerasan. Mau bergerak aja males. Kenapa? Kurang makan, nggak pernah dikasih minum sama sohibul badannya. Kita lah, hatta sama aku juga ada, ya. Saya ada, kalian ada. Dasim. Baca doa makan sebelum makan. Apalagi kaitannya? Baju libas.
Kalau pakai baju, ngelepas baju dalam keadaan tidak zikir kepada Allah, dialah ikut di dalam baju yang kita pakai. Nggak peduli kita ini barang boleh maling, boleh cara, nah dipakainya sama dia. Nggak peduli dia pakai ini ketat bentuk badan untuk perempuan atau terbuka auratnya dengan alasan fashion trend. Nah, orang dulu datang ke Nabi, ya Rasulullah, pakai cara baju yang betul bagaimana? Bilang Nabi, jangan kelihatan badanmu. Wala kaki, kalau kaki lebihkan, kata Nabi SAW, sekian senti dari kaki. Nah kalau ada najis bagaimana? Kata Nabi SAW. Kata ini perempuan kepada Nabi, kan kalau melebihi melantai itu pakai baju nih gamis, melebihi karena kayak gaun pengantin, tapi nggak kayak pengantin yang gaun pengantin betul tuh enggak, lebih mungkin 50 cm, 30 cm, kayak mau kena gitu. Jalanlah di jalanan, kalau kena najis bagaimana? Najis yang terkena itu dihilangkan oleh debu dan tanah yang dia lewati lagi. Dilewati lagi oleh seperti hukum tayamum, mengangkat, tapi dia tidak mengangkat hadas, ya, karena itu doif, lemah, toharoh, suci yang lemah. Jadi kotoran itu dihilangkan dengan debu itu, karena kekhususan umat Nabi itu debu itu bisa digunakan untuk alat bersuci, ya. Itu keadaan zaman dulu, zaman Nabi kita Muhammad. Perempuan bertanya. Zaman sekarang, dipotong. Yang panjang itu dianjurkan Nabi, panjang itu dipotongnya. Potong lagi mata kaki kelihatan, potong lagi betisnya kelihatan, potong lagi lututnya kelihatan, potong lagi sampai pahanya kelihatan. Atau kagak dipotong, dibikin tren masa kini, sobek pahanya sebelah kiri betisnya, sobek pantatnya, walhasil apa? Tren. Alhamdulillah. Nah, itu pakaian perempuan. Nah, itu dibuat sama si ini tadi, siapa namanya, Dasim ini tadi, itu ulahnya dia, jangan diikutin. Jadi kalau makan baca doa, habis makan alhamdulillah baca doa bersyukur, minum habisnya begitu juga, masuk keluar rumah begitu juga, zikir ingat sama Allah, ya, baca yang ente bisa baca, ya, baca doa maka barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, ya, habis makan alhamdulillah minimal, ya, minimal. Kalau ente pengen sempurna lebih bagus lagi kalau ente hafal. Minum minimal bismillah sebelum minum, maksimal bismillahirrahmanirrahim. Nggak minum sih dasimnya, habis minum alhamdulillah minimal. Kalau ente mau lebih sempurna lagi alhamdulillah ladzi alhamdulillah ladzi ja'ala 'adban furatan bi rahmatillah wa lam yaj'al milhan ujujan bidunubina. Habis minum, tapi minimal alhamdulillah. Tamam. Habis makan begitu minimal alhamdulillah. Yang penting ente ingat, ada ingatnya di mau pakai baju, ya alhamdulillah. Pakai itu minimal alhamdulillah atau bismillah walhamdulillah. Mau sempurna alhamdulillah dikasani hadza wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah. Waktu mau buka bismillah la ilaha illahu. Aurat yang kau lihat, kau punya sendiri, kau lihat auratmu, tapi si Dasim tidak bisa melihat kau punya aurat. Kenapa? Saat melepas baju kau berzikir dan ingat kepada Allah. Bismillah la ilaha illahu. Ya, kan aurat terbuka. Mau ke kamar mandi, mau mandi kan buka baju enggak itu? Buka baju, saat buka itu bismillah la ilaha, dalam hati aja, tapi kalau di kamar mandi. Itu markasnya lagi tuh kamar mandi itu. Tempat nongkinya lagi itu. Dia coba ente tuh bayangin nih gini, ente berimajinasi, berhalusinasi, ente di kamar mandi, ya, di sisi ente sebelah tuh si setan, si Dasim sama ndegengnya ngopi, ngerokok, santai ngeliati kau mandi. Dia tidak kamu lihat, tapi dia melihat kau punya aurat, kau punya tubuh, kau punya semua dari ujung kepala sampai kaki dilihatin sama dia. Oh keren tuh, gosip lagi sambil si dasar setan ini tadi. Tapi yang salah bukan dia juga, kita. Kenapa waktu buka aurat baju tidak kita ingat kepada Allah? Andai kamu mengatakan bismillah alladzi la ilaha illa huwa,
Kamu melihat auratmu terbuka, tapi dia tertutup, terhijab, tidak bisa dia melihat. Nggak melihat kau punya aurat. Mau di kamar mandi kah? Mau ganti baju di kamar kah? Nah ini, ya harus dibiasakan yang seperti itu. Ya Allah. Yang berikutnya, ini saya agak habiskan ya. Saya selesaikan karena kita enggak ini lagi menjelang arba'in ini. Apa yang keberapa tuh? Yang ke-8 matun maftuha ta muhmilah. Matun pakai to. Apa tugasnya matun? Sahibul akhbar kadzibah, dia lagi ala alsinatin nas, yang bawa berita bohong, suka nyebar wak. Pokoknya nggak bisa jaga mulut deh, nyebar fitnah, ya, gosip, ngomongin orang, di mulutnya itu udah jadi istananya si matun ini. Selagi kamu sadar ada di mulutmu itu standby matun, maka insya Allah terjaga lisanmu daripada hal-hal yang bisa merugikanmu. Meskipun yang kita katakan itu betul, itu namanya tetap dihukumi riba ya. Panjangan kau punya baju itu, betul aja panjang, tapi kamu membicarakan orang lain itu riba, riba namanya. Ya. Wih bagusnya Hamdan bajunya, keren banget, sama warna tuh sama sarung. Ini contoh nih. Ya. Saya mengatakan itu betul apa adanya. Tapi saya telah mengribai saudara saya Hamdan. Nang keren nang bajunya. Apalagi kalau nggak keren misalnya tadi. Yang keren aja orang bisa rugi, tertipu. Apa? Akhirnya dia riak. Ya, dipuji, ya toh? Yang memuji riba, kena dua-duanya. Nah, berarti yang di mulut ini sudah ada standby siapa? Betul. Ya. Kalau dia lebih tahu sadar terlebih dahulu di mulutnya, depan mulutnya udah standby matun dengan kursi, meja, rokok, kopinya, nggak ada dia bakal berani ngomongin atau tidak terjaga lisannya. Dan yang terakhir, 9-nya abyad, ibyad atau abyad, muwahhidatu fathatiyah. Ibyad. Nah, ibyad ini yang diwakilkan kepada para nabi dan para aulia, tapi para nabi diselamatkan Allah. Untuk para aulia, ya Allah, ini bicara aulia, gimana kita? Nabi diselamatin, dijaga sama Allah. Aulia enggak. Nah, dijelasin Imam Nawawi di sini, kalau kelasnya kelas aulia, maka dia harus mujahadah. Aulianya harus bermujahadah, melawan sungguh-sungguh untuk tidak mengikuti bisikan-bisikan tadi. Nah, dengan mujahadahnya ada keinginan, maka dia bisa diselamatkan sama Allah. Sekalipun itu kita yang belum masuk ke kelasnya aulia, saat kita mampu untuk melawan nafsu tadi, bisikan ini, setan ini tadi, maka saat itu ente dapat titel aulia karena kamu mampu untuk melawan. Tamam? Ya, mampu untuk melawan itu kamu aulia. Tapi kalau dari sisi ibadah-ibadah, kalau mau dibandingkan dengan memang para aulia, ya beda, nggak bisa disamakan. Tapi mujahadah kita untuk mematahkan ini setan abyad ini, nah kita menjadi aulia saat itu. Tamam? Jadi orang yang tidak bisa mujahadah, maka dia ada selamat. Yang selamat cuma para nabi saja. Apa yang dikerjakannya, apapun yang merugikan dari para orang-orang aulia ini tadi. Ini tidak tertipu, tidak sedikit yang tertipu di zaman kita, walaupun dia banyak ilmu, ya, walaupun dia ilmu alim, terfitnah dengan abyad ini.
buat fitnah, ini mengadu domba, memecah belah umat Islam. Dia punya kerjaan, padahal dia berilmu atau tidak tuh? Kalau kita lihat yang sekarang ini di negeri kita ini terjadi, dia berilmu, ya, tapi karena dia termakan, akhirnya dia tidak bersungguh-sungguh mujahadah untuk menghalangi supaya tidak termakan dengan setan satu ini, yang terakhir yang ke-9 ini, biad ini. Akhirnya dia kalah. Kalau para nabi dijaga sama Allah, tapi para aulia, orang-orang yang berilmu, orang yang paham, nah dia harus bersungguh-sungguh, dia harus melawan. Menang dan kalahnya tergantung si orangnya, individunya. Kita juga begitu. Kalau kita bisa mampu melawan, kuat, dan kita menang, dia yang kalah, atau sebaliknya yang terjadi antara dua. Allahu a'lam. Tamam. Yang keberapa itu? Enggak, maksud saya perkara yang dimakruhkan yang keberapa? Baik. Yang ke-6, jangan wudhu dengan menggunakan air panas karena terjemur sinar matahari. Itu biasanya didapetin di Arab. Kalau Arab kan panas mataharinya itu nyongat. Kalau di Indonesia ini enggak, rata-rata 30-an ya, panasnya, derajat panasnya itu. Tapi kalau di tempat yang gersang, tempat air yang dijemur sama matahari langsung, terkena langsung cahaya matahari di negeri yang panas, dan bukan di wadah kecuali itu tembaga atau besi. Nah, airnya panas enggak? Tapi kadang-kadang kita dapetin air tong itu kalau kena sengatan matahari langsung hangat ya. Nah, itu makruh. Ya, tapi kalau air hangatnya kena sengatan matahari bukan dari besi, dari logam, nggak apa-apa. Hangatnya juga kalau bukan hangatnya yang dikatakan hangat masih bisa. Ketika kita wudhu, aduh kayak apa gitu, gimana nih? Panas mana? Kita katakan panas, tapi bukan air panas dia. Kulit wajah ini kan tipis, sensitif, hangat itu bisa menjadi panas. Kalau panas, enggak tahu lagi sudah nanti punya muka, wassalam. Kalau betul-betul panas, misalnya wudhu dengan air yang baru masak dari gas, dari kompor, dia mau ngetes kekebalan ilmu tubuh, wudhu dengan air panas, bodoh. Yang air matahari hangat aja di wajah yang tipis kulit ini bisa panas. Nah, itu yang dimakruhkan. Kenapa? Karena bilang Nabi, waktu Nabi pernah disiapkan oleh Siti Aisyah air yang kena sengatan matahari di wadah tembaga besi logam, bilang tidak mau diterima sama Nabi, dan dikasih tahu Nabi dilarang karena ini bisa menyebabkan penyakit namanya baros. Baros itu apa? Kusta, belang, atau belang kah? Penyakit belang. Berubah warna kulitnya, itu permanen, nggak hilang itu. Ada orang yang belang bawaan lahir, ada yang melalui sebab. Nah, kalau kita panas-panasan karena langsung matahari dengan besi atau logam yang kita gunakan dari situ, karena besi logam ini yang ada zat yang bisa merusak anggota tubuh yang terkena. Nah, makanya dimakruhkan. Yang terakhir, jangan gunakan air bejana yang terbuat dari tembaga atau kuningan. Nah, boleh, makruh maksudnya pasti ada sisi yang tidak baiknya larangan ini. Ya, mungkin diantaranya penyakit baros juga. Ya, karena itu sama-sama ada zat kimia yang dikeluarkan ketika kena sengatan panas. Ketujuh, hal tersebut hukumnya makruh dalam wudhu. Jadi wudhu pakai air langsung sengatan matahari makruh. Tamam. Wudhu menggunakan air yang hangat. Air hangat itu yang biasnya ke wajah itu terasa panas, itu makruh. Atau air es, biasnya dinginnya itu juga tersiksa wajah. Ada air, ente kasih es batu, ente siram basuh muka dengan itu, gimana hasil yang ente dapatkan? Kulit wajah enak, nyaman? Enggak nyaman. Itu makruh menggunakan dingin yang keterlaluan. Hangat yang bisa dikatakan keterlaluan, bukan panas, hangat tapi panas di wajah, sejuk tapi dingin jadinya kalau dikenakan di wajah, ada makruh. Wallahu a'lam. Ini harus dihindari ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa siapa yang berzikir mengingat kepada Allah,
saat berwudu, niscaya Allah akan membersihkan seluruh tubuhnya dari dosa. Kalau dia berzikir, kalau dia ingat saat berwudu kepada Allah, zikir. Yang tidak berzikir bukan wudunya kagak sah. Selama syarat wudu dia penuhi, wudunya tetap sah. Cuma dari keutamaan dan fadilahnya, Allah tidak memberikan kebersihan atau berkenan membersihkan dosanya kecuali yang terkena aja dari anggota wudu air tersebut. Nah itu yang subhanallah. Setengah 11. Ajib, ini sesuatu yang langkah terjadi, ya, tidak pernahnya. Tapi ini menghabiskan kajian karena kita besok sudah masuk ke tertib yang lain insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan perkumpulan kita ya. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman mudah Amin. untuk kita mengamalkan ya. Amin. Untuk besok peringatan Maulid pembukaan tetap di sini. Alhamdulillah Allah muliakan kita besok malam dengan kehadiran tamu dari Hadramaut. Beliau adalah Habib Ali ya, bil Faqih bin Hasan bil Faqih. Beliau ini seorang alim yang tinggal di Hadramaut dan sekarang malu ke rehela dakwah di Kalimantan Utara, dimulai dari Tarakan. Insya Allah nginep di sini beliau dan terjemahnya Habib Muhammad Al-Haddar. Pembukaan dengan kehadiran beliau ya, besok siang beliau hadir insya Allah. Allah berikan kemudahan kita bisa hadir. Amin. Sampaikan kabar gembira ini kepada saudara kita di luar dan ajak mereka untuk bisa dekat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sama-sama ya, hidupkan kita punya jiwa, hati kita 40 malam ke depan, minta kepada Allah diberikan kemudahan langkah kesehatan kita punya jasmani rohani, memberikan menebarkan daripada dakwah dan mengenalkan siapa Nabi kita kepada orang-orang yang belum kenal ya, tidak kenal tidak sayang. Kalau sudah kenal sayang, kalau udah sayang diamalkan. Dan jangan lupa memperbanyak sholawat. Atur waktumu, umurmu selama bulan Maulid ini untuk khusus waktu bersolawat sama Nabi ya. Kalau yang biasa-biasanya setiap malam Jumat seminggu sekali atau sehari sekali, setiap hari 100 naikkan 110, 120 khusus untuk bulan Maulid ya. Niatkan di situ untuk membersihkan dan menerangi jiwa kita, hati kita selama 40 malam ke depan ini ya. Allah berikan kita afiah, sehat, dan zahir dan batinan insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.